Tadi telah saya jelaskan bahwa kata Nabi, umat yang menyandarkan, menisbatkan agamanya kepada beliau, umatul ijabah tadi, akan terbagi menjadi 73 golongan ya. 72 di neraka. Kalau tanya, di nerakanya selamanya, tergantung tingkat penyimpangannya. Sebab tingkat penyimpangan itu ada yang membatalkan keislaman, ada yang tidak membatalkan keislaman. Paham ya? Jadi penyimpangan-penyimpangan itu ada yang tingkat rendah sampai tinggi. Ada yang menggugurkan keislamannya. Ada penyimpangan yang mengeluarkan dia dari Islam. Ada yang menyimpang tapi tidak membatalkan keislamannya. Tentu di neraka tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau telah batal keislamannya, ya selamanya di dalam neraka. Selama tidak terbatalkan keislamannya, maka dia berada di sana sementara, kemudian dia akan keluar dari sana. Kemudian kata Nabi, wa wahida fil jannah, yang satu saja di surga, yang satu kelak masuk surga, hiyal jamaah, kata Nabi, yaitu al jamaah. Qila, Nabi lalu ditanya, siapa itu al jamaah ya Rasulullah? Nabi menjawab, maka ana alaihi al-yauma wa ashabi, yaitu apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Jadi perhatikan, pertama Nabi jawab ma itu berarti jalannya, sistem. Paham? Yang kedua, beliau dan para sahabatnya. Ketiga, pada hari itu. Artinya kalau kita menisbatkan diri kepada firqah najiyah, kelompok yang selamat, berarti harus tanya, apa yang kita jalani sama enggak dengan Nabi dan para sahabat pada hari itu? Paham? Anda tidak bisa mengatakan, ini kan Islam zaman now. Kata malaikat, nomor tidak dikenal. PIN salah. Paham? Sebab kata Nabi, pada hari itu. Artinya, orang yang berpegang teguh di atas manhaj nubuwah, manhaj kenabian, di mana Allah menjadikan Nabi itu perantara antara kita dengan Allah dalam syariat. Kita diciptakan untuk beribadah kepada siapa? Allah. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Tidak ada yang tahu. Dan Allah tidak bicara kepada tiap orang. Maka Allah jadikan Nabi-Nya sebagai perantara, bukan? Untuk menyampaikan kepada kita apa yang dia ridhai dan apa yang dia murkai. Maka Nabi itu transmitter antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada kita risalah, ya, sampai kepada kita syariat, karena syariat berkaitan dengan dua hal utama, apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Apa yang dia ridhai, maka dia perintahkan untuk dilaksanakan. Apa yang dia murkai, maka dia perintahkan untuk kita tinggalkan. Tidak ada yang mengetahui kecuali dia, Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kepada kita di surah 42 ayat 52 surat Asy-Syura tadi, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan Quran ini kepada engkau Muhammad atas perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Padahal engkau Muhammad sebelum ini tidak tahu apa itu iman dan apa itu kitab. Allah mewahyukan kepada nabinya, dan nabilah yang paling tahu. Sehingga kalau Anda ingin tahu apa yang disukai Allah dan apa yang tidak disukai Allah, maka tanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, beliau adalah transmitter, penghubung dalam syariat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah bicara langsung ke hati-hati kita masing-masing. Saya kira pas ketemu beda deh pendapatnya. Mana hafalannya cetek lagi. Jangankan jadi nabi, jadi sahabat aja nggak dipilih loh. Ya. Kemudian, jadi kata Nabi, dari sanalah istilah ahlus sunnah wal jamaah tadi. Karena banyak sekali hadis kalau saya jelaskan waktunya. Maka yang pertama kali menggabungkan kata ahlus sunnah dan al jamaah, sebagaimana riwayat athar yang dapat dipercaya, ya, salah satunya, ya, yang pertama kali menggabungkan kata ahlus sunnah dan al jamaah menjadi satu rangkaian kalimat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika menafsirkan surat 3 ayat 167,
yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Maka pada hari kiamat ada orang yang putih cemerlang wajahnya. Belum mengatakan mereka itu ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian muswaddat wujuh, dan ada orang yang hitam pekat mukanya. Kata beliau, mereka adalah ahlul bid'ah. Coba rujuk pada tafsir Ibnu Katsir. Dari sanalah kemudian terkenal ahlus sunnah wal jamaah.